Baik, Minamania kita lanjutkan lagi. Jadi kita sudah melaksanakan kegiatan pemasangan wadah sampai dengan kita pemasangan aerasi, kemudian pengisian air sampai treatment air. Langkah selanjutnya adalah kita menyiapkan media biobloknya sekarang. Yang pertama yang harus kita lakukan, bahan-bahan yang harus kita siapkan, yang pertama harus ada garam krosok. Ya. Jangan menggunakan garam yang beriodium, gunakanlah garam krosok. Karena apa? Ini garam masih asli. Ya. Jadi tujuannya apa kita mengasih garam? Fungsinya apa garam sebenarnya? Pertama adalah dia sebagai memutus perkembangan jamur dan bakteri, yang pertama. Yang kedua, dia sebagai penyangga. Karena di garam juga banyak kandungan mineral di situ, penyangga daripada media, kualitas air yang ada. Terutama adalah mempertahankan kondisi pH air. Itu yang kedua. Dosis yang kita gunakan untuk garam ini adalah 1 sampai 1,5 kilo per meter kubik, ya, per meter kubik air yang dosisnya nanti kita gunakan. Kemudian yang kedua adalah kapur. Kapur yang kalau bisa Bapak Ibu gunakanlah kapur dolomit. Ya, karena ini kandungannya adalah CaMg, jadi ada kalsium sama magnesiumnya. Fungsinya di sini kapur ini adalah sebagai sterilisasi terhadap media juga, jadi membunuh bibit-bibit penyakit yang ada di dalam media. Yang kedua adalah bisa meningkatkan pH air, karena di bioblok ini pH air itu tidak boleh di bawah 7, kalau bisa dia di atas 7. Sehingga nanti dolomit ini berfungsi juga sebagai untuk meningkatkan pH air. Terkait dengan pemakaian garam, itu di hari pertama, ya, setelah air itu steril, di hari pertama kita gunakan garam. Sebenarnya SOP-nya itu harus 1 hari. Selang 1 hari baru kita aplikasikan dolomitnya. Ya, hari kedua baru aplikasikan dolomit. Nah, dosis yang kita gunakan untuk kapur ini atau kapur dolomit ini adalah 200 gram per meter kubiknya. Jadi ini di Bapak Ibu Minamania disesuaikan dengan volume air nanti. Ya, jadi dia per meter kubiknya adalah 200 gram. Ya. Kemudian selanjutnya hari ketiga proses kita adalah memasukkan bakteri penumbuh blok di situ. Yang pertama kita siapkan adalah tepung terigunya, ini adalah dari unsur C-nya. Ya, kita tepung terigu dari unsur C, ya, yang kita gunakan adalah sekitar 250 gram per meter kubiknya. Jadi ini adalah karena di dalam kita nanti mengkultur bakteri adalah perlu CN rasionya atau karbon dan nitrogen harus seimbang. Jadi kita perlu penambahan tepung terigu dari unsur karbonnya. Karena di dalam air itu, di dalam media itu sudah ada nitrogennya, sudah ada, unsur N-nya sudah ada. Nah, perbandingannya di dalam kita melakukan kegiatan usaha bioblok ini adalah perbandingannya antara 15 sampai dengan berbanding 1 atau 20 berbanding 1. Artinya apa? 15 atau 20 molekul C, karbon, berbanding dengan 1 molekul nitrogennya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kita perlu menambahkan unsur C dari molase. Ya. Molase ini Bapak Ibu, sebelum digunakan harus direbus dulu. Ya, harus direbus dulu sampai mendidih. Karena apa? Karena kalau kita tidak rebus, kita tidak tahu kandungan bakterinya di sini yang merugikan banyak. Jadi kita harus rebus, kemudian setelah dingin baru kita gunakan. Ya, setelah dingin. Nah, dosisnya berapa yang kita gunakan di dalam 1 meter kubiknya? 250 ml per meter kubiknya. Kalau tidak ada molase, apa ada yang lain? Ada. Bisa Bapak Ibu gunakan gula merah, bisa, gula putih bisa, atau air kelapa, ya, air kelapa yang tua itu bisa digunakan. Dosisnya hampir sama. Ya. Kalau Bapak menggunakan gula padat, gunakannya lah kayak gula pasir atau gula merah itu hanya 75 gram per meter kubiknya. Selanjutnya adalah kita menggunakan menambahkan bakteri penumbuh bloknya. Nah, bakteri-bakteri ini sumbernya dari mana? Nah, kalau kami yang umumnya digunakan adalah bakteri-bakteri yang dari jenis Bacillus. Ya. Bacillusnya banyak. Jadi ada Bacillus lyssaformis, Bacillus subtilis, Polymeca, Meganterum, dan masih banyak lagi. Nah, yang umum di pasaran kebetulan dia ada di kami, ya. Jenis-jenis bakteri ini sangat efektif untuk penumbuhan bioblok ini. Namun ini dalam bentuk padat, ya, dalam bentuk padat, jadi bentuk tepung. Nah, ini dosisnya berapa? Dosisnya adalah 25 gram per meter kubik, ya, per meter kubik. Jadi ini kalau kita menggunakan yang padat. Nah, ada produk-produk yang berupa cair, Pak. Minamania, ada yang cair. Ini contohnya salah satunya, ya, produknya Probiopa. Ini sama kandungan bakterinya juga Bacillus,
ya, Bacillus lysopulmus dan sebagainya sama, cuman dosisnya yang berbeda. Jadi per meter kubiknya hanya 5 mili. Ya, 5 mili saja cukup kalau Bapak Ibu menggunakan produk-produk yang cair gitu. Nah, itu saya kira terkait dengan bahan yang kita gunakan untuk melakukan penumbuhan plok di dalam media. Baik, Minamania, jadi setelah kita menimbang garam tadi kita harus melarutkannya dulu. Ya, sebelum kita tebar kita larutkan, kita campur dengan air tawar yang air sudah steril. Kita campur dengan kemudian kita aduk ya. Kita aduk supaya dia larut ya. Supaya larut tadi sudah saya jelaskan fungsinya garam ya, fungsinya sebagai untuk apa. Jadi bisa kita aduk sampai dia larut. Nah, setelah larut semua, jadi kita baru kita masukkan ke dalam kolam. Bapak Ibu Mania ya, masukkan ke dalam kolam. Nah, dalam proses pemasukan ke dalam kolam itu harus disaring ya, karena garam krosok biasanya itu banyak benda-benda asing ya, benda-benda yang tidak kita inginkan, biasanya kotor, banyak tanah dan sebagainya, banyak butiran-butiran, mungkin ada batu dan kerikil dan sebagainya. Itu kita saring dengan menggunakan saringan. Ya, jadi bisa Bapak Ibu menggunakan atau saringan seperti ini, atau mungkin bisa menggunakan saringan-saringan yang lain. Ya, yang penting intinya adalah kita untuk menyaring dari benda-benda yang asing ya, benda-benda lain ya, seperti batu kerikil atau mungkin bata atau mungkin kotoran-kotoran lain yang ada di dalam garam. Selanjutnya kita tadi sudah menimbang tanaman dolomit ya sebanyak 200 gram per meter kubik. Kemudian kita campur kita encerkan ya dengan air ya. Nah, yang kita masukkan ke dalam kolam nanti adalah airnya. Jangan sampai ampasnya masuk. Jadi kita harus melakukan penyaringan. Ya, penyaringan supaya nanti kotoran-kotoran yang ada di dolomit ini tidak masuk tercampur di dalam kolam ya. Jadi ini diaduk supaya merata, maksudnya supaya cair, supaya encer semuanya. Kemudian baru kita masukkan ke dalam kolam yang kita gunakan untuk proses penumbuhan biobloknya. Nah, ini kita laksanakan pada hari kedua biasanya. Namun kalau memang waktunya tidak mencukupi, Bapak Ibu bisa interval waktu antara garam dan dolomit itu sekitar 2 jam minimal ya, minimal 2 jam. Ya, jadi bisa dimasukkan minimal 2 jam setelah Bapak Ibu memasukkan garam krosok tadi. Baik, setelah Bapak Ibu tadi kita campur ya, kita encerkan, baru kita masukkan ke dalam kolam dengan cara menyaring ya, menyaring dengan saringan yang kita punya, baik saringan mungkin ini saringan santan juga bisa atau mungkin saringan jenis lain. Bapak Ibu Minamania, selanjutnya setelah kita tadi menebar dolomit ya, dolomit paling tidak ring 1 hari setelahnya, kita menyiapkan bahan-bahan yang kita gunakan untuk bahan penumbuh ploknya. Yang pertama adalah kita menyiapkan tadi sudah menimbang tepung terigu adalah 250 gram per meter kubiknya. Kemudian kita larutkan, ya, kita encerkan di dalam ember, kita aduk, ya, merata, ya, supaya dia larut semua. Jangan sampai ada gumpalan-gumpalan di sini. Jadi dilarutkan supaya dia betul-betul larut semuanya, sehingga nanti lebih mudah kita dalam memasukkan ke dalam media ya. Nah, ini Bapak Ibu mungkin tadi sudah saya jelaskan terkait dengan kenapa dia menggunakan tepung ya, tepung terigu. Ini adalah penambahan daripada unsur C, karena ini perbandingan di dalam bioblok itu harus seimbang antara C dan N, rasionya harus seimbang. Jadi dengan penambahan dosis 200 gram itu akan mendapatkan CN rasionya sudah 15 berbanding 1. Ya. Kemudian Bapak Ibu bisa langsung campurkan ini molasenya. Ya. Jadi bisa masukkan molasenya di dalam satu wadah, ya. Kemudian diaduk rata. Kemudian nanti bisa Bapak Ibu Minamania bisa langsung masukkan ke dalam kolam nanti. Ya. Ini ya contohnya seperti ini. Jadi dilarutkan sampai benar-benar larut ya. Nah, ini kan warnanya sudah berubah ya. Nah, sampai warnanya memang khas ya, khas seperti molase, warnanya agak coklat kehitaman. Nah, ini setelah ini larut, Bapak Ibu langsung masukkan ke dalam media ya. Kemudian jangan lupa harus disaring juga.
Baik Minamania, jadi langkah selanjutnya adalah tadi kita sudah memasukkan molase dengan tepung terigu. Selanjutnya kita harus mencairkan daripada bakteri. Bakteri yang kita gunakan tadi adalah bakteri Bacillus, ya, Bacillus lysiformis, Bacillus meganterum dan sebagainya. Kita encerkan dulu, kita larutkan dulu, ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa langsung campur sekaligus di dalam media yang kita buat tadi, atau mungkin Bapak Ibu bisa masukkan satu persatu juga bisa. Tapi lebih efektifnya, lebih mudahnya mungkin bisa dicampur jadi satu. Ya. Jadi tadi dosisnya adalah per meter kubiknya adalah 25 gram, jangan lupa. Kalau kita dalam bentuk padat, tapi kalau dalam bentuk cair itu hanya 5 mili per ton. Ya, 5 mili per ton. Jadi kita campurkan ke dalam supaya lebih efektif, lebih cepat, kita campurkan ke dalam adukan tadi. Ya, adukan tadi, atau Bapak Ibu mungkin bisa masukkan satu persatu juga bisa, ya, tidak masalah. Ya, ini sudah larut semua, baru kita nanti kita masukkan ke dalam media. Nah, Minamania ini kita sudah mencampur tadi bahan-bahan penumbuh bloknya, kita sebar. Jangan lupa bahwa ini harus disaring, ya, disaring supaya kotoran tidak masuk ke dalam kolam. Ya. Nah, Bapak Ibu Minamania, ini kita biarkan ya sampai dengan 7 hari, ya, 7 hari. Nanti akan timbul, hari pertama masih belum kelihatan, ya. Hari kedua sudah mulai kelihatan keluar busa nanti dia. Air keluar busa berarti, kalau keluar busa berarti bakteri yang kita masukkan itu sudah bekerja. Ya. Hari ketiga nanti sudah mulai ada gumpalan-gumpalan kecil, ya, gumpalan-gumpalan kecil halus berupa, kalau Bapak Ibu Mania lihat itu kayak jenang, ya, jenang putih. Hari keempat tambah banyak, tambah tebal, tambah padat, sampai dengan hari ketujuh. Ya. Hari ketujuh sudah gumpalannya agak besar. Nah, itu biasanya untuk pertama itu hari ketujuh itu minimal dalam 1 liter, ya, dalam 1 liter minimal 15% kandungan biobloknya, ya, 15%. Itu kalau kita sebelum menebar benih, ya. Biasanya kalau setelah menebar benih, karena itu sudah dimanfaatkan oleh ikan, itu biasanya kita harus kontrol minimal itu 10% atau 10 cm dari alat yang kita punya. Jadi kita bisa ukur dengan alat namanya InHub, ya. InHub itu yang mungkin nanti bisa di-shot di situ. Itu minimal 10 cm. Kalau dia kurang dari 10 cm berarti kepadatan daripada bioblok di dalam kolam itu kurang. Berarti perlu penambahan media lagi. Makanya nanti di dalam kita melaksanakan proses pemeliharaan ikan lele dengan bioblok perlu membuat starter daripada bioblok. Kita membuat di luar dengan menggunakan blong atau mungkin dengan menggunakan jerigen atau mungkin dengan yang lain. Ya. Kita buat nanti starter mungkin kurang lebih sekitar 50 liter air lah. Ya, kita buat di dalam blong untuk kita supaya menjaga agar bioblok di dalam kolam bundar ini tetap stabil, gitu. Sehingga nanti sesuai dengan SOP bahwa kalau kita ngitung FCR-nya adalah perhitungannya adalah di bawah 1 kalau bisa, gitu. Harapannya seperti itu, hingga nanti memang betul-betul dia memanfaatkan makanan yang dari biobloknya. Jadi makanan yang kita buat dari pakan pabrikan agak lebih efisien seperti itu.